Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Sahabat Tawakal. Teman-teman dan sahabat dimanapun paling berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang berkata tentang kehidupannya, rezekinya diatur oleh Yang Maha Kuasa, sehingga membuatnya menjadi malas untuk mengejarnya, mencari rezekinya ataupun menjemput rezeki tersebut. Pertanyaannya adalah, rezeki yang mana diatur oleh Tuhan untuknya? Jika betul rezeki itu diatur oleh Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberikan kita semuanya itu masing-masing 1M? Kita berbicara logika, ya. Berbicara logika dan berdasarkan pelajaran ilmu fisika kuantum, ya. Karena pelajaran ilmu fisika kuantum itu berhubungan terkait dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran juga terserat di dalam pelajaran ilmu fisika. Nah, kehidupan kita yang nyata dilakukan di pelajaran fisika kuantum. Ini ilmunya pasti, tidak sekedar omong-omong kita berbicara. Banyak kita semua mendengar tentang rezeki, ya, bahwa rezeki kita itu diatur oleh Tuhan. Jika memang betul Tuhan yang mengatur rezekinya kita, lalu untuk apa kita mencarinya? Untuk apa kita mencari uang setiap hari? Pergi pulang setiap hari seperti ini. Untuk apa? Kenapa enggak Tuhan berikan saja kita uang sejumlah yang kita inginkan? Setiap kita berdoa, kita memohon, meminta jumlah yang sebanyak-banyaknya kepada Tuhan, Tuhan berikan saja kita. Kenapa tidak begitu? Nah, supaya teman-teman tidak salah, ya. Ada batasan-batasan yang rezeki diberikan kita oleh Tuhan itu. Selebihnya kitalah yang mengaturnya sebagai manusia. Kitalah yang sebagai pelaksananya. Tuhan memberikan kita rezeki itu, ya, seperti yang mana? Air, bumi tempat tinggal kita ini, pernapasan kita ini, angin, ya, panas, cahaya, sehingga terlahirnya kita sebagai manusia itu dalam kondisi sangat sempurna. Kesempurnaan itulah kita yang pada dasarnya kita itu adalah tercipta menjadi manusia yang kaya. Di antara makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan, yang paling kaya itu adalah manusia. Karena manusia itu diciptakan sesempurnanya. Karena kesempurnaannya itulah kita yang pada dasarnya diciptakan itu menjadi orang kaya. Pertanyaannya, kenapa kita miskin? Lalu kenapa ada juga yang kaya? Kenapa ada orang yang cacat? Lalu kenapa orang yang tidak cacat pula? Ya kan? Namun pada kenyataannya, logikanya, ya, kita itu memang manusia terciptakan secara sempurna oleh Tuhan, memiliki kaki, tangan, gigi, semuanya lengkap full. Itu awalnya kita sempurna. Lalu kenapa orang itu misalnya ada yang cacat, ada yang lainnya? Kenapa? Itu kan
karena dari garis keturunannya. Ada yang salah, sehingga sering disebut dalam Al-Quran, ya. Ketika di dalam Al-Quran itu mengatakan, ya, ini selalu diremehkan, ya, dientengkan oleh kita sebagai manusia, ya, tentang cacat, ya. Ketika istri lagi kondisi datang bulan, ya, sukanya menjimaknya atau sukanya melakukannya, ya, sehingga spermanya masuk ke dalam kondisi main haid, begitu bahasanya, ya. Nah, jika itu terjadi teman-teman, maka besar kemungkinan anak yang nanti akan hidup itu lahirnya dalam kondisi ada yang cacat, ada yang tidak. Gitu. Jadi bukan karena takdir awal yang diberikan kita dalam kondisi tidak sempurna oleh Tuhan, ya, namun kitalah yang telah menjemput takdirnya kita sendiri, yang mana kejadian itu kitalah yang melakukannya atas ulah kita sendiri sebagai manusia, sehingga takdirnya ya seperti itu. Kita menjemput takdir kita sebagai manusia, yang mana takdir kita sebagai manusia itu di dalam kondisi sempurna, tetapi karena kita yang berbuat fatal sehingga terjadilah hal seperti itu. Lalu kita salahkan Tuhan, kenapa saya cacat, kenapa saya begini, ya Allah. Padahal itu adalah dari diri kita sebagai manusia. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, ya, ingin kita merubah diri kita menjadi orang yang berkelimpahan rezeki, harta. Kalau orang yang memiliki daya pikir miskin, ya, pasti akan berkata bahwa rezeki itu diatur oleh Tuhan. Jika Tuhan berkehendak saya menjadi orang kaya, saya pasti akan menjadi orang kaya. Tapi jika Tuhan tidak berkehendak saya menjadi orang kaya, ya pasti saya kondisinya tetap aja miskin. Itu kan berpikir orang miskin, pola pikir orang bodoh, mentalnya masih mental dolok, ya. Oleh karenanya, ya, siapa yang berpikir seperti itu berarti dia masih dalam kondisi mental bloknya, sehingga dia itu bodoh terus. Pertama, kita terciptakan dari sempurna. Sudah dari kesempurnaan itu saja kita sebagai manusia itu harus paham, mengerti, ya. Kita diberikan hadir di dunia ini, ya, dalam keadaan sempurna, berarti kita sudah dalam keadaan kaya raya. Kita sudah tinggal ambil itu, jemput itu air minum, jemput itu kebutuhan yang lain. Tinggal kita sebagai manusia itu untuk mengelola bagaimana cara kita untuk mengatur kehidupan kita yang kelanjutannya, begitu. Nah, di sini selalu kita anggap bahwa terjadi itu adalah karena kehendak Tuhan, padahal itu kita sendiri yang melakukannya. Kita ingin merubah diri kita, tetapi frekuensi kita kecil, rendah. Ya, kita nggak akan pernah berubah kalau frekuensi kita ingin menjadi orang sukses, ingin mendatangkan uang berlimpah-limpah, tapi frekuensi kita tidak mengarah ke sana. Oke, kita mungkin berkata ingin merubah diri, tapi hanya sebatas perkataan dan ucapan saja. Actionnya ya kapan? Dan begitu. Jadi dalam ilmu fisika kuantum menjelaskan, ya, yang dicontohkan, air yang dingin akan panas, akan mendidih apabila diberikan energi panas.
Siapa yang memberikannya lebih panas? Ya kita sebagai manusia kan. Kita kan masak air, pakai api gitu kan. Kalau tidak begitu, airnya tidak akan pernah mendidih. Oleh karenanya ya kita siapkan api untuk memanaskannya agar mendidih. Itu kan panas itu adalah energi. Begitu juga dengan uang. Kalau frekuensi kita stay di kisaran mental block kita, tidak mau berubah diri, tidak mau mencarinya, ya tetap saja kondisinya seperti itu. Tidak akan pernah dapat kita berubah diri, tidak pernah dapat uang itu kita tarik. Orang kitanya memiliki frekuensi daya tarik di keuangan itu ya tidak bergerak. Kondisi kita dalam diam saja begitu. Contoh sederhana saja teman-teman ya, tidak perlu sulit-sulit kita pikirkan. Contoh sederhana saja seperti yang tadi. Contoh sederhana seperti volume saja ya. Ini HP yang Anda pegang misalnya ya. Jika Anda tidak membesarkan suara volume HP-nya, apakah suaranya keluar besar atau tidak? Begitu. Kan tidak besar jika Anda tidak besarkan volumenya. Nah, itulah frekuensinya yang kita dapat merubah diri itu berdasarkan frekuensi kita sendiri, sehingga vibrasi itu menjadi terwujud. Ya, kita mendatangkan uang berlimpah-limpah, banyak-banyak, tetapi kita berdiam saja ya tidak mungkin. Oleh karenanya teman-teman, kita harus bergerak mencarinya, dan kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Tinggal kita jemput Dia. Masa Tuhan yang datang memberikan kita? Manja sekali kita jadi manusia. Tidak mungkin. Jadi kita harus jemput. Oke, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya kan, dari rezeki yang mana kita sudah ditetapkan oleh Tuhan? Yang dimaksud rezeki yang sudah ditetapkan kita oleh Tuhan itu ya seperti air, udara, cahaya, panas. Nah, itu adalah rezeki yang sudah ditetapkan untuk kita oleh Tuhan. Tinggal kita menjemputnya, mengelolanya, mengolahnya seperti apa. Kalau tidak kita kelola, tidak kita jemput, ya mana bisa. Tuhan kan telah menciptakan kita untuk kita sembah ke Dia. Masa Tuhan menyembah lagi ke kita sebagai manusia? Masa kita yang perintah-perintah Tuhan untuk berikan kita rezeki? Kan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Begitu juga dijelaskan oleh fisika kuantum. Sesuatu hal ingin terjadi itu apabila dikerjakan. Seperti contoh yang tadi, kita ingin mengukur suhu panas misalnya, berapa derajat Celcius suhu panasnya, misalnya tadi air ya. Air itu akan mendidih dengan ukuran derajat Celciusnya berapa sehingga mendidih? Apakah 100% atau 40% atau 40 derajat Celcius sudah? Air itu mendidih ya apabila sampai frekuensi panasnya itu sampai 90 derajat Celcius sudah mendidih dia. Tetapi kurang kita yakin dengan 90%, maka harus digenapkan menjadi 100% biar lebih mendidih lagi begitu.
Nah, begitu katanya dalam ilmu fisika kuantum. Begitu juga di kehidupan nyata kita, dibahasakan dalam Al-Quran maupun sunnahnya Rasul terkait dengan pencapaian kita, ingin mewujudkan apa yang kita inginkan. Tinggal kita manusia mewujudkannya menjadi suatu kenyataan. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai manusia ini ya udah malas, nanti berdoanya setiap hari, setiap saat, setiap detik. Lalu ketika ditegur, diberi pemahaman, paling tinggalnya rezeki diatur oleh Tuhan. Jika Tuhan berkehendak menjadi orang kaya, pasti kita kaya. Jika Tuhan berkehendak ingin kita diberikan uang berlimpah, ya pasti datang. Tapi Tuhan mana mau memberikan kita? Orang kitanya tidak menjemputnya. Apakah kita merintahkan Tuhan untuk memberikan kita apa yang kita inginkan? Emangnya Tuhan itu panjangnya kita? Emangnya Tuhan itu budaknya kita? Yang budak itu adalah kita. Kita lah manusia budaknya Tuhan. Atas izinnya lah kita itu lahir di muka bumi ini. Lalu kenapa kita berdoa meminta-minta terus kepada Tuhan, sementara kita tidak melakukannya atas doa kita? Kan mimpi, kebanyakan khayalan, kebanyakan halusinasi begitu. Kita kebanyakan halusinasi namanya itu. Kalau berimajinasi ya boleh, karena memulai sesuatu itu ya memulainya dari imajinasi, mewujudkan sesuatu itu ya memulainya dari imajinasi sendiri gitu. Kalau berhayal ya boleh, ya itu cocok, halusinasi namanya. Berharap untuk diwujudkan apa yang diinginkan, ya tidak mungkin. Kita nggak pernah sadar sebagai manusia, kita itu terlalu bodoh jadi manusia. Padahal kita terciptanya menjadi orang pintar, cerdas, kaya, sudah. Tetapi kitanya sebagai manusia yang membodoh-bodohkan diri. Kita bodoh itu karena godaan setan. Sebab itulah sebabnya saya berkata bahwa bodoh itu adalah perbuatan iblis. Karena mana ada manusia yang bodoh? Orang kita diberikan akal dan pikiran, dalam kondisi tercipta sempurna. Nah, itu kesempurnaan itulah kita dalam kondisi menjadi kaya raya sebagai manusia. Tinggal kita jemput sesuatu hal yang sudah ditetapkan di muka bumi ini oleh Tuhan untuk kita. Jadi teman-teman itu jangan salah menilai ya. Sedikit-sedikit rezekinya diatur oleh Tuhan, sedikit-sedikit bilangnya diatur rezekinya oleh Tuhan. Rezekinya yang mana diatur oleh Tuhan? Teman-teman paham nggak? Rezeki itu yang dimaksud yang mana begitu? Sehingga selalu berkata bahwa rezekinya diatur oleh Tuhan. Iya kan? Jangan salah. Yang dimaksud rezeki yang diatur oleh Tuhan itu adalah kita sebagai manusia itu sudah diciptakan dalam kondisi yang sempurna, memiliki kelengkapan daya pikir, pola pikir, kemudian sudah dipersiapkan suatu hal yang dapat kita kelola di muka bumi ini seperti air, panas, udara dan lain-lainnya. Itu bukan makannya kita juga diatur sama Tuhan, lalu bergeraknya kita diatur sama Tuhan. Kan kalau begitu ya enak sekali kita jadi manusia, kita kan merintah Tuhan. Oke, sampai di sini dulu video kita, semoga bermanfaat. Teman-teman boleh komen di kolom komentar ya, kalau menurut pandangannya seperti apa. Kita berbagi ya, namun mudah-mudahan apa yang
saya sampaikan dalam video ini dapat membuka pola pikirnya teman-teman. Dari saya, Safwan Tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.